Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lukman Cahyana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Cipanas, Kecamatan Duku Putang, Kabupaten Cirebon, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, yaitu kesimpulan dan refleksi. Sebelumnya, saya perkenalkan fasilitator kelas 0945, yaitu Ibu Sri Sutanti Anantini, dan Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Arianto. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Refleksi dan kesimpulan modul 2.3. Apa itu coaching? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching, menurut Crane 1999. Sedangkan menurut Whitmore 2003, mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, di mana seorang coach harus bisa menggali potensi coachee. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi dalam coaching dengan cara membuat rencana aksi yang akan dikembangkan dan tindak lanjutnya. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik adalah mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah dan dapat menstimulus pemikiran, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. S. Summarize. Rangkum yang Anda tangkap. A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan kucing dengan alur tirta. T. Tujuan. Menyepakati tujuan percakapan dan hasil percakapan. I. Identifikasi. Menggambarkan atau menjelaskan atau mengungkapkan masalahnya. R. Rencana aksi. Memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Dan T. Tanggung jawab. Coachee menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan. Supervisi akademik dengan paradigma coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi,
observasi, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Saya merasa semangat dalam mempelajari coaching ini karena dalam pengimplementasiannya sangat bermanfaat untuk membantu rekan sejawat, bahkan anak didik untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka. Yang sudah baik dan perlu ditingkatkan, yang sudah baik dari saya adalah cara berkomunikasi dengan lawan bicara yang tidak melabeli. Yang perlu ditingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi coachee sehingga mencapai titik temu solusi. Keterkaitan kompetensi dan kematangan diri. Meningkatkan kompetensi berkomunikasi dan belajar menggali potensi rekan sejawat dan anak didik melalui kegiatan coaching menjadi pendengar yang baik ketika rekan sejawat menyampaikan keluh kesahnya. Analisis implementasi modul 2.3. Yang pertama, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah. Menurut saya, kegiatan supervisi akademik sangat relevan dengan cara coaching karena dalam coaching memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi guru. Yang kedua, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kegiatan coaching bisa meningkatkan kompetensi kemitraan karena dalam coaching antara coach dan coachee terjalin komunikasi yang saling terbuka sehingga muncul rasa saling percaya dan saling melengkapi. Yang ketiga, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dari implementasi coaching di sekolah yaitu kurang terbukanya rekan sejawat atau anak didik ketika ada sesuatu permasalahan sehingga untuk menggali potensinya lumayan berat. Dan yang keempat, bagaimana alternatif solusi untuk permasalahan tersebut? Alternatif solusinya yaitu berbagi materi coaching kepada rekan sejawat dan anak didik agar mereka tahu apa manfaat dari kegiatan coaching tersebut sehingga mereka bisa terbuka pada saat ada permasalahan dan mau di-coaching. 4. Membuat keterhubungan. Refleksi yang calon guru penggerak buat memunculkan koneksi dari pembelajarannya. Pengalaman masa lalu. Setiap tahun pasti selalu diadakan supervisi akademik untuk menilai guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru-guru hanya sekedar menilai kelengkapan administrasi pembelajaran dan ketika praktek mengajar. Sangat jarang melakukan pra-supervisi maupun pasca supervisi. Dan menurut saya, supervisi akademiknya tidak dengan paradigma coaching karena hanya menilai dan memeriksa kelengkapan administrasi saja. Penerapan di masa mendatang. Setelah belajar modul 2.3, saya mendapat pengetahuan baru tentang coaching. Saya akan mencoba mengimplementasikannya dalam keseharian saya, baik dengan rekan sejawat maupun dengan anak didik saya. Tujuannya agar saya bisa membantu rekan sejawat dan anak didik saya menemukan solusi atas permasalahannya dengan menggali potensi yang mereka miliki melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran diferensiasi tujuannya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing anak didik. Dan dalam kegiatan coaching juga tujuannya untuk menggali potensi anak didik dan bahkan rekan sejawat dalam menyelesaikan masalahnya. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional dikenal istilah mindfulness untuk membuat suasana kondusif. Dan dalam coaching ada kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa agar proses coaching mengena pada titik solusi. Jadi, ada keterkaitan antara modul 2.1, modul 2.2, dan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Informasi dari sumber lain. Coaching merupakan sebuah proses saat Anda dibantu oleh seorang coach dalam mencapai satu tujuan atau goal yang Anda pilih. Seorang coach hanya akan bertanya dan juga menggali saja terhadap klien atau coachee-nya, akan tetapi sama sekali tidak memberikan masukan atau saran. Seorang coach ini membantu para kliennya guna berpikir, melahirkan sebuah insight, dan menstrukturkan pemikiran para kliennya. Keuntungannya sesudah itu adalah memastikan klien Anda melakukan apa yang sudah dipikirkan dan dikatakannya. Kata kuncinya yaitu mencapai tujuan yang telah ditentukan diri sendiri.
Sekian untuk pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.